Pura-pura lumpuh. Episode 60, Pucuk Dicinta Ulang Pun Tiba. Karya Via Raya. Gimana kalau kita coba season 2 di sini? Sambung Firas meminta melanjutkan aktivitas yang baru saja mereka lakukan. Gimana, mau nggak? Ulang Firas. Ih, Om Firas apaan sih? Keluh Prita menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Bercanda, balas Firas menarik tangan Prita dan mengecupnya. Sebenarnya jika Prita mengiyakan ajakannya, ia akan dengan senang hati melakukan season kedua. Meskipun rencananya hanya akan melakukannya di satu season, tetapi dalam sekejap mata ia kembali menegang ketika sibuk membersihkan tubuh istrinya. Setelah selesai, ia memakaikan handuk mandi untuk dirinya sendiri dan juga untuk istrinya. Kemudian ia mengambil batowel atau handuk persegi panjang di rak yang ada di dekat wastafel. Ia mencoba mengeringkan rambut istrinya, lantas setelah selesai, ia mengangkat istrinya keluar kamar mandi dan menundukkannya di depan meja rias. Tidak hanya berhenti di situ saja, kini Firas mencoba untuk mengeringkan rambut istri kecilnya. Ia menyalakan hair dryer dan mulai menggerak-gerakkan ke arah rambut panjang sang istri agar cepat kering. Sesekali ia menatap ke arah cermin dan tersenyum. Rambut panjang itu terlihat sudah kering dan kini Firas mulai merapikannya dengan sisir. Ada lagi yang bisa saya bantu, Nyonya? Tanya Firas sambil menatap ke arah cermin menatap pantulan wajah istrinya. Prita tersenyum menggelengkan kepalanya pelan. Entah apa lagi yang akan suaminya lakukan. Ulurkan tanganmu, ujar Firas. Wanita itu pun langsung mengulurkan tangannya dan Firas bergegas menyambar lotion yang ada di depan meja rias, mengoleskan di lengan dan kaki istrinya. Terlihat sangat romantis, bukan? Pasangan dua sejoli yang terlambat jatuh cinta itu kini sedang mencurahkan perasaan mereka melalui tindakan. Tidak hanya bualan semata, layaknya pemuda labil yang sedang dilanda jatuh cinta. Hari ini berlalu begitu cepat. Matahari di keesokan harinya mulai mengintip di balik gorden. Firas nampak menutupi wajah istrinya dengan telapak tangannya. Terlihat cahaya matahari mencoba membangunkan nyonya rumah. Prita merentangkan kedua tangannya sambil menguap. Ia membuka matanya dan mendekati sang suami sedang tersenyum memperhatikannya. Ia lekas bersembunyi di balik selimut karena malu. Kenapa harus dalam kondisi seperti ini? Kenapa? Firas harus melihat sisi terburuknya ketika bangun di pagi hari. Padahal sebelumnya ia selalu bangun pagi sebelum adanya cahaya matahari. Bangun sayang, udah hampir jam 7 loh. Semalam katanya hari ini mau berangkat ke sekolah, ujar Firas. Astaga, aku lupa. Prita tersentak, ia langsung bangkit dan berlarian ke arah kamar mandi. Hati-hati sayang, jangan lari-larian, nanti jatuh, teriak Firas seperti meneriaki anak kecil. 5 menit kemudian, Prita keluar dari kamar mandi. Ia menuju ruang ganti dan memakai seragam sekolahnya. Kemudian, ia merapikan buku pelajarannya dan turun ke bawah. Ayo Om, cepetan udah kesiangan ini, teriak Prita mengetuk-ngetuk jam tangan di pergelangan tangan kanannya. Sarapan dulu, sahut Firas. Tapi udah siang Om, yang ada ntar aku telat lagi, tolak Prita. Kamu gak makan buat diri kamu sendiri loh. Sekarang kamu makan buat berdua, sahut Firas mengingatkan bahwa saat ini Prita tidak hanya makan untuk dirinya sendiri,
tetapi juga untuk calon anaknya yang masih dalam kandungan. Akhirnya, Prita berjalan menuju meja makan. Ia mengambil roti lapis isi ikan tuna dan menenggak segelas susu. "Udah, ayo buruan," ujar Prita menarik tangan suaminya dengan tangan kirinya, sementara tangan kanan masih memegangi roti lapis. Iya, ayo." Firas bangkit berdiri dan berjalan beriringan menuju garasi. Di kelas, Anggi sedang duduk melamun memikirkan apa yang Zafran katakan. Tidak tahu kenapa rasa mual dan pusing tiba-tiba melanda. Padahal ia hanya memikirkannya saja, bukan melihat orangnya secara langsung. Tapi seakan-akan Anggi tersugesti pada sosok Zafran. Ia bergegas bangkit, berlarian menuju toilet. Ia masuk ke dalam salah satu bilik yang kosong dan langsung bersimpu di depan kloset. Ia merasa ada sosok yang memijit tengkuknya. Kemudian ia menoleh ke belakang dan mendapati Zafran tersenyum sendu. Bagaimana bisa Zafran ada di toilet bersamanya? Gadis itu berusaha menyadarkan diri. Beberapa kali mengucek matanya mencoba untuk memastikan. Dan ternyata itu hanya halusinasinya saja. Gadis itu menghela nafas kasar, berbalik dan menyadarkan tubuhnya di kloset. Ia tidak memikirkan seragamnya yang akan kotor sambil menyeka bibir dan merapikan rambutnya. Dadanya yang terasa sesak membuatnya semakin keras memukul dadanya. Ia tidak tahu bahwa kejadian kemarin akan membuatnya menjadi seperti ini. "Woi, Anggi, lo ngapain di dalam lama banget?" teriak Vanya dari luar. "Tidur kali, Van," kata Rena menimpali sambil cekikikan. Dua gadis itu sedang berdiri di depan bilik di mana Anggi berada. Terlihat Vanya sedang melipat tangan kirinya di depan sambil memilih rambutnya menggunakan tangan kanannya. Sementara Rena, ia hanya melipat kedua tangannya di depan sambil menyandarkan tubuhnya di tembok. Mereka berdua ingin mencari informasi kapan Prita akan masuk ke sekolah. "Woi, Anggi, keluar!" teriak Vanya lagi sambil menggedor-gedor pintu dengan keras. "Lo apaan sih? Berisik banget!" protes Anggi setelah membuka pintu. "Prita mana? Kapan dia masuk?" tanya Vanya. "Gue nggak tahu. Emang lo pikir gue babysitter Prita apa?" balas Anggi. Lo mau kemana?" cegah Rena. "Ya ke kelas lah, emang mau kemana lagi? Lo nggak lihat sekarang udah jam berapa? Dikit lagi udah mau masuk," balas Anggi menunjuk ke arah jam tangan Vanya. "Iya, gue tahu, tapi si Prita kapan masuknya?" Vanya masih sibuk menanyakan hal yang sama membuat Anggi curiga. "Emang kenapaan sih? Nanyain kapan Prita masuk mulu? Gue jadi curiga sama kalian. Jangan-jangan apa? Lo jangan mikir yang enggak-enggak deh. Gue cuman mau nyampein salam buat dia dari Pak Irsyad aja," potong Vanya beralasan. "Sayangnya gue gak percaya sama lo. Gue tahu gimana sifat lo dan gue yakin pasti lo udah merencanakan sesuatu yang jahat buat Prita," serga Anggi berlalu keluar. "Anggi, gue belum selesai ngomong sama lo," teriak Vanya kesal karena Anggi pergi begitu saja tanpa menjawab pertanyaannya. Vanya mengepalkan tangannya dengan kedua tangan yang terangkat. Ia menghentak-hentakkan kakinya dengan gigi yang gemetar dan keluar dari toilet. "Udah, lo tenang aja. Kita bisa sebar itu foto sama video sekarang juga. Nggak harus nunggu Prita masuk," kata Rena. "Tapi nak,"
Oh my god, pucuk dicinta ulang pun tiba, sahut Vanya dengan muka kusut. Kemudian ia tiba-tiba berubah bersemangat. Lo kenapa, Van? Kok jadi aneh gitu sih? Tanya Rena. Prita, itu Prita udah masuk, sahut Vanya sambil mencubit lengan Rena. Au, sakit Van, bekik Rena kesakitan. Mana? Tanya Rena mengerdakan pandangan dan melihat sosok Prita sedang tergesa-gesa menyusuri koridor sekolah. Prita berjalan tergesa-gesa menuju kelasnya karena waktu menunjukkan pukul 7 kurang 3 menit. Ia berlari dan sesekali berhenti membungkuk sekedar untuk mengambil napas. Kemudian ia kembali berlarian dan masuk ke dalam kelasnya. Ya ampun, Tak. Lo bisa pelan-pelan gak sih? Lo itu gak lagi sendirian, gak boleh asal lari-larian gitu, protes Anggi dengan nada berbisik. Lo udah sehat? Bukannya menjawab, Prita justru balik bertanya. Udah, seharusnya lo istirahat dulu sehari lagi. Ngapain pakai buru-buru masuk sih? Anggi terlihat seperti ibu-ibu yang sedang memarahi anaknya. Tiba-tiba terdengar suara ponsel serentak di seluruh isi ruangan. Seisi ruangan memeriksa ponsel mereka masing-masing. Mereka melihat foto Prita bersama dengan Firas dalam beberapa adegan. Kemudian dilanjutkan dengan video yang menunjukkan kemesraan Prita dan Firas. Semua mata tertuju pada Prita yang sedang sibuk mengatur napas. Menyadari akan hal itu, bahwa semua orang menatapnya membuat Prita mengedarkan pandangannya curiga. Kenapa semua teman sekelasnya menatap jijik ke arahnya? Kenapa, Tak? Tanya Anggi yang kemudian ikut mengedarkan pandangan. Anggi bergegas mengambil ponsel di tasnya dan memeriksa alasan ponselnya berbunyi. Ia melihat apa yang teman-temannya lihat di ponselnya. Tak, coba lo lihat ini deh, kata Anggi sambil menyodorkan ponselnya. Belum sempat Anggi menunjukkan isi ponselnya, suara deheman guru BK membuat Anggi mengurungkan niatnya. Ia memasukkan ponsel ke dalam saku seragamnya. Ia menimbang-nimbang apakah ia harus memberitahu sahabatnya atau tidak. Ia tidak ingin Prita kembali masuk ke rumah sakit seperti sebelumnya. Akhirnya ia memutuskan untuk meminta izin pergi ke toilet. Ia ingin meminta pendapat pada suami sahabatnya, yaitu Firas. Tak, gue ke toilet dulu ya bentar. Gue kebelet banget, udah gak tahan, kata Anggi sebelum akhirnya meminta izin pada guru. Sampai di toilet, ia bergegas masuk ke salah satu bilik dan menguncinya. Ia mengambil ponsel di saku seragamnya, mengirim semua foto serta video pada Firas dan setelah itu, ia langsung menghubunginya. Iya, kenapa Anggi? Om Firas cek pesan aku sekarang juga deh. Emang kamu ngirim pesan apa? Cek sekarang Om, gak pakai lama. Saat ini Firas sedang berada dalam perjalanan menuju kantor. Setelah mendengar permintaan Anggi yang terdengar seperti perintah, membuat Firas menepikan mobilnya. Ia melakukan apa yang Anggi perintahkan, membuka pesan gambar dan pesan video yang Anggi kirim. Di bawahnya terdapat tulisan bahwa seluruh isi sekolah menerima pesan yang sama sepertinya. Jantung Firas serasa akan melompat keluar. Kata-kata dokter terus terngiang di kepalanya, bahwa Prita tidak boleh banyak pikiran yang akan membuatnya stres. Itu akan membahayakan janin yang ada di dalam kandungannya. Om Firas,
Panggil Anggi karena tidak mendengarkan suara apapun dari balik panggilan. Prita udah tahu belum mengenai hal ini? Belum, Om. Aku takut dia kenapa-napa, makanya aku kasih tahu Om Firas dulu. Bagus. Sekarang aku mau minta tolong sama kamu. Usahakan bagaimanapun caranya agar Prita tidak tahu masalah itu. Aku akan datang untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di sekolah. Oke? Pinta Firas. Oke, Om. Balas Anggi. Makasih banyak, Anggi, kata Firas. Firas membentur-benturkan kepalanya di setir mobil. Ia tidak menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian, ia memikirkan sesuatu yang mungkin bisa menghapus pandangan semua siswa di sekolah terhadap istri kecilnya. Kira-kira seperti apa rencana Firas? Apakah ia akan meretas semua ponsel siswa di sekolah dan menghapus semua foto dan video yang tersebar? Bukankah itu tidak berguna karena semua siswa sudah melihatnya? Lalu, cara apa yang saat ini ada di kepala Firas? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.